Ya, baik, langsung aja ya. Terima kasih buat siapapun, sobat-sobat, saudara-saudara yang memperhatikan eh, channel ini. Juga terima kasih buat Bang Valen yang memberikan roomnya untuk kita bisa bincang-bincang ya, dengan response to missionary. Ya, jadi kita memberikan respon kepada para misionaris-misionaris yang kebanyakan ngaku-ngaku Kristen, tapi ternyata Yesus yang diberitakan adalah Yesus yang lain. Ya, jika di channel apa di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Yesus yang lain. Nah, video kali ini ada masih berkesinambungan ya. Kita akan kembali mewartakan ya, Bang Valen, bahwa Yesus yang benar menurut Alkitab. Jadi soal Alkitab itu benar atau enggak itu masalah lain. Tapi yang akan saya wartakan adalah Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Nah, ternyata Yesus yang sesuai dengan Alkitab ini cukup berbeda dengan Yesus-Yesus yang diberitakan oleh kebanyakan misionaris-misionaris yang ngaku-ngaku sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Nah, maka ini cocok channelnya Response to Missionary ya. Jadi memberikan respon kepada para misionaris-misionaris khususnya di Indonesia. Misionaris-misionaris yang mengaku Kristen ini cocok sekali kita bahas karena kita akan mengulas berdasarkan biblical kontekstual ya, Alkitabiah. Yesus yang Alkitabiah. Jadi bukan Yesus ala sekolah teologi, Yesus ala Profesor Doktor Semele Kete Wele Wele, atau Yesus versinya Franz Donald Bebek, bukan. Tapi Yesus yang Alkitabiah. Begitu sebagai opening statement. Silakan Bang Valen. Ya, cukup menarik ya prolog yang disampaikan oleh Bang Frans ya. Jadi dia setuju dengan channel saya merespon narasi dari para misionaris yang sudah membelokkan ajaran Yesus. Menarik ini ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas ya, who is Jesus menurut Christian Bible kan gitu. Siapa Yesus menurut Yesus sendiri, menurut para muridnya sendiri. Jadi bukan menurut para misionaris Kristen di era milenial ini ya. Di era postmodern ini kan udah banyak tuh. Banyak sekali para misionaris bertaburan kan gitu. Nah di sini saya sudah bersama dengan Franz Donald. Menurut Bang Franz Donald ya, selaku pengikut Yesus yang benar-benar pengikut Yesus ya. Seperti apakah dan siapakah Yesus itu menurut Yesus sendiri dan menurut para murid? Oi, silakan bernarasi Bang Franz. Oke, sip ya. Pertanyaan yang maknyus, top markotop ya, mantap ya. Jadi kita akan melihat. Jadi pertanyaan Bang Valen ini bagus dan mirip dengan ayat utama yang akan saya sampaikan. Jadi saya bukakan ayat di dalam Injil ya, Injil yang ditulis oleh Matius atau Injil yang disusun. Injil itu warta kabar baik tentang keselamatan yang diberitakan melalui Yesus Kristus. Injil itu warta kabar baik yang disampaikan oleh Matius karena ditulis oleh Matius. Nah, ini di Matius pasal 16 ayat 13. Nah, ini perikopnya tentang pengakuan Petrus. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Sobat-sobat bisa ikut yang punya Bible, bisa dibaca Bible. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kita berhenti dulu di sini ya. Jadi pada saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kepada para pengikut-pengikutnya tentang dirinya. Menurut orang-orang, menurut bisik-bisik tetangga, menurut para netizen, siapakah anak manusia? Yesus menunjuk dirinya. Siapakah anak manusia? Nah, terus jawab para muridnya, oh ada yang bilang anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Oh ada juga yang bilang anak manusia itu adalah Elia
Ada juga yang bilang bahwa anak manusia itu adalah Yeremia. Ada juga yang mengatakan bahwa anak manusia adalah salah satu dari para nabi zaman dulu. Wah. Terus di ayat 15, Yesus bertanya, ya, itu kan menurut kata orang. Menurut kata orang, Yesus atau anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Tetapi, ayat 15 saya bacainnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, jadi Yesus menegaskan. Tadi kan kata orang, menurut para netizen, menurut bisik-bisik tetangga. Sekarang menurut kamu, Mas Bro, Mbak Cis, siapakah aku? Lalu ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus atau Simon mengatakan, engkau adalah orang yang diurapi oleh Allah. Engkau adalah orang pilihan Allah, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan Simon. Nah, kemudian perhatikan baik-baik sahabat-sahabat. Apa respon Yesus menanggapi pengakuan Simon? Ayat 17. Perhatiin baik-baik. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi menyikapi pernyataan Simon Petrus bahwa Yesus engkau adalah orang yang diurapi oleh Allah. Engkau adalah orang pilihan Allah atau Mesias. Macayah pada Mosiat bahasa Ibraninya ya. Kristus bahasa Yunaninya ya. Anak Allah. Kemudian Yesus mengatakan, weh Simon, yang ngasih tahu kamu itu bukan manusia. Yang memberitahu kamu kok bisa kamu tahu bahwa aku ini Mesias. Itu bukan manusia. Tapi Bapakku yang di surga. Jadi artinya Yesus menegaskan bahwa pernyataan Simon sesungguhnya adalah pernyataan langsung dari Bapa di surga. Pernyataan Allah sendiri. Jadi dengan kata lain dalam kisah ini, Injil Matius memberitahu kita bahwa menurut Allah Bapa di surga, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu poin pertama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan zaman now, Bang Valen. Kita coba berpikir ya, berandai. Jika zaman now, Yesus datang ke Indonesia, datang di antara kita, dan kunjungan ke kota-kota, ke Jakarta, ke Medan, Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, Bali, dan seluruh kota. Dan Yesus bertanya kepada kita, Mas Bro, Mbak Sis yang ngaku-ngaku Kristen, ayo gereja-gereja yang ngaku Kristen, gereja Katolik, gereja Advent, gereja Pantekosta, gereja GBI, gereja Reform, gereja ini, gereja itu, gereja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sebagainya. Menurut kamu, siapa aku? Maka orang dari gereja Reform atau sekolah tinggi teologi Reform, besutan dari Pak Pendeta Stephen Tong akan berkata, wow, Yesus, engkau adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Itu jawabannya. Kemudian dari gereja Ortodoks, ya, ada Romo Daniel Biantoro, ada juga Bambang Nursena dan teman-temannya, Gracia Velo juga. Ketika Yesus datang ke Surabaya atau ke Malang, Bambang Nursena, siapakah aku menurut kamu? Wah, Bambang Nursena dengan sangat semangat mengatakan, Yesus, engkau adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Engkau adalah logosnya Allah. Maka karena engkau adalah logosnya Allah, engkau adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Ya, begitu mungkin jawabannya ya. Rahasia Pelu juga dengan semangat. Yesus, engkau adalah 100% Allah. Karena engkau berasal dari firman Allah yang jadi manusia. Wah. Kemudian
Yesus datang ke Esra Soru dan kawan-kawan. Sama nih Esra Soru, Deki Gaga, Stephen Tom, Muriwali Matalu ya. Pemahamannya sama. Esra Soru yang sering muncul di TV apa itu? Ada salah satu TV gereja itu ya. Kamu sering khotbah di TV. Siapakah aku menurut kamu? Wah, dengan pede. Esra Soru berkata, Yesus, engkau adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Engkau adalah Allah yang maha kuasa di samping Bapa, di samping Allah Roh Kudus. Jadi Allah ada tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dan engkau adalah Allah anak yang menjelma menjadi manusia. Wah, itu kira-kira ya. Dan Yesus keliling ke daerah-daerah yang lain dan banyak orang yang mengatakan, kata orang engkau adalah nabi. Kata orang engkau adalah Allah yang jelma jadi manusia. Banyak. Jadi para netizen dan para pendeta memberikan pendapatnya masing-masing. Tapi sama seperti di kisah Matius 16 tadi, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, tiba-tiba ada seorang atau ada satu kelompok gereja yang berkata persis seperti perkataan Simon. Yesus, engkau bukan bagian kedua dari Allah itu. Engkau bukan Allah yang maha kuasa menjelma menjadi manusia. Tapi engkau adalah Mesias. Yang artinya, engkau adalah orang pilihan Allah. Maka Yesus akan menjawab persis seperti di ayat 17. Kata Yesus kepada mereka, berbahagialah kamu mas bro mbak sis. Sebab bukan manusia yang ngasih tahu kamu. Tetapi Bapa yang di sorga. Jadi kira-kira begitu Bang Valen. Jadi jelas Yesus yang dipahami oleh Injil Matius, bahkan diklaim oleh penulis Injil Matius, pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ini adalah statement langsung dari Bapa di surga. Meskipun perantaraannya melalui kata-katanya Simon Petrus. Sekarang saya akan bandingkan ayat yang kedua. Langsung aja ya teman-teman biar waktunya efektif. Saya langsung sambung ya Bang Valen ya. Iya, Boleh. lanjut. Boleh, lanjut. Teman buka Alkitabnya di dalam Injil Yohanes. John ya, karena Injil Yohanes ini banyak juga ayat yang sering dicomot-comot oleh para pengajar Trinitas untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita lihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Sahabat-sahabat dimanapun berada. Jadi kalau Anda membaca Injil Yohanes tentang kalau membahas tentang Yesus, itu kuncinya di ayat ini. Sekali lagi ya, kunci siapa Yesus menurut Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes kan ada banyak ayat. Mulai Yohanes 1 ayat 1. An arche an holokos, kai holokos an prostonteon, kai teos an holokos. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 10 ayat 30, semua pasal dan ayat di Injil Yohanes. Itu kuncinya di ayat ini. 20 sampai pasal 20 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacain ya. Di perikopnya ini ada tertulis. Maksudnya Injil ini dicatat. Nah, jadi Injil Yohanes. Apa sih maksudnya si Yohanes mencatat Injilnya yang banyak ayatnya? Mulai pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Apa maksudnya? Ini dikasih tahu di sini. Jadi si penulisnya memberitahu seluruh dunia. Maksud dan tujuan Injilnya atau kabar baiknya ini dicatat. Saya bacakan ya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, semua. Jadi mulai Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes 21 ayat 25.
semua yang tercantum di Injil Yohanes ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi ya, jadi maksud Injil Yohanes yang banyak ayatnya itu, Yohanes pasal berapa, ayat berapapun, dicatat oleh penulisnya tujuannya adalah meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yohanes tidak pernah mengatakan, maksudnya aku menulis Injil supaya kamu percaya. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Atau maksudnya Injil ini dicatat supaya kamu percaya. Yesus adalah Yehova di perjanjian lama yang menjelma jadi manusia. Seperti katanya Esra Soru, Stephen Tong. Yesus adalah apalagi pribadi kedua dari Allah Maha Kuasa yang masuk ke rahimnya Maria. Bukan begitu ya. Tapi penulisnya sendiri sudah memberitahu dengan sangat-sangat jelas. Jadi sahabat-sahabatku, saya ada contoh. Bentar. Ini saya kasih contoh. Ini sisir, bentuknya mirip-mirip garpu. Kalau kita tanya sama pabriknya, ini maksudnya dibuat untuk apa? Buat sisir, buat nyisir rambut. Tapi bisa enggak kita salah gunakan untuk jadi garpu? Buat makan pisang atau makan apa namanya, pepaya, cucuk di sini, just dimakan. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu namanya hamartia bahasa Yunani. Dosa. Sin bahasa Inggrisnya sin, bahasa Yunaninya hamartia. Atau melenceng dari tujuan. Atau dosa. Jadi kalau ini oleh pabriknya diciptakan untuk sisir, tapi kita salah gunakan. Kita pakai buat jadi garpu, apalagi buat melempar anjing, apalagi melempar tikus dan sebagainya. Bisa, bisa. Tapi itu dosa alias melenceng dari tujuan alias hamartia atau bahasa Inggrisnya sin. Ya. Jadi menyalahgunakan fungsi. Ini ilustrasi. Jadi kembali ke Injil Yohanes. Penulisnya sendiri sudah memberitahu kita. Tujuan dia nulis Injil ini supaya memberitakan seluruh dunia bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Nah, kalau Anda gunakan Injil Yohanes untuk membangun doktrin-doktrin yang berbeda, untuk mengajarkan Trinitas, untuk menjadikan, mengupgrade Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia, maka Anda sedang melakukan hamartia atau sin atau dosa atau penyalahgunaan, penyelewengan dari tujuan. Sekali lagi ya, dengan segala hormat harus saya sampaikan, Bapak-bapak pendeta, Bapak-bapak pastor, para missionary, by this channel, response to missionary, by Bang Valen, kita memberitahu dan mengingatkan sahabat-sahabat, dimanapun dan siapapun Anda. Jika Anda masih ada memakai, mencomot-comot ayat Injil Yohanes, mau Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 20 ayat 28, atau ayat apapun yang sering Anda comot untuk seolah-olah mengesankan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, atau seolah-olah Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia, maka sikap kalian adalah hamartia atau sin atau dosa atau penyelewengan dari tujuan itu, penyelewengan dari maksud utama. Karena sangat jelas Yohanes 20 ayat 31 memberitahu kita tujuan, maksudnya Injil Yohanes dicatat adalah supaya membuat pembacanya percaya Yesus adalah Mesias, artinya orang yang diurapi oleh Allah. Nah, tetapi istilah anak Allah yang oleh Injil Yohanes juga dijelaskan di Injil Matius, Markus, Lukas juga jelas. Anak Allah artinya orang yang taat kepada Allah atau orang yang betul-betul
disayangi, dicintai oleh Allah. Kemudian istilah anak Allah ini dibalik oleh doktrin Tritunggal, ya, terutama dari gereja Katolik, melalui konsili-konsilinya itu, istilah anak Allah dibalik menjadi Allah anak. Jadi sons of God dibalik menjadi God the Son. Ini juga sebuah sikap yang hamartia atau dosa atau sin atau penyelewengan dari Tuhan. Dan ini parah akibatnya. Doktrin Tritunggal itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Istilah anak Allah dibalik jadi Allah Anak. Itu salah satu dosa atau kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh konsili Katolik purba. Jadi dengan memutarbalikkan atau mengubah cuma dua kata tapi diubah posisinya, itu memiliki makna yang sangat berbeda. Anak Allah, Son of God. Allah anak, God the Son. Jadi sebuah permainan kata sepertinya, tetapi sama sekali bermakna yang berbeda. Anak Allah, kata anak Allah itu bertaburan di Alkitab. Orang-orang pembawa damai disebut anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Murid-murid Yesus juga anak-anak Allah. Yesus berasal dari Allah. Keluar dan datang dari Allah. Para murid juga dikatakan, kamu berasal dari Allah. Lahir dari Allah. Dalam surat Yohanes yang lain di 1 Yohanes 4 itu Yesus berkata, 1 Yohanes 4 dan 1 Yohanes 5 dikatakan bahwa murid-murid Yesus juga lahir dari Allah. Datang dari Allah. Bahkan Allah ada di dalam diri para murid. Tetapi doktrin Tritunggal memutarbalikkan istilah anak Allah itu. Anak Allah dibalik jadi Allah anak. Ini jelas ya bedanya sahabat-sahabat. Kembali saya juga ingatkan di video sebelumnya bersama Bang Valen, kita sudah bahas surat 2 Korintus 11 ayat 4. Sudah diingatkan sama Paulus, sabar jika ada orang datang kepadamu dan memberitakan Yesus yang lain atau Injil atau kabar baik yang lain atau roh yang lain. Jadi kabar baik yang memberitakan bahwa tentang Trinitas itu kabar baik yang lain, yang sebenarnya kabar buruk. Kalau Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sebenarnya kabar buruk bagi dunia. Karena kekristenan, tujuan orang jadi Kristen itu jadi seperti Kristus. Nah, kalau Anda beriman bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia, Anda tidak pernah punya iman bakal jadi seperti Kristus. Itu kabar buruk. Maka Yesus mengajarkan untuk berbuat ini, orang, wah nggak bisa. Kalau Yesus bisa, kalau aku ya nggak bisa. Karena aku kan manusia, manusia biasa. Yesus kan 100% Allah, 100% manusia. Wah, jadi ini kabar baik. Maka hari ini banyak orang yang ngaku-ngaku Kristen, tapi kelakuannya, perbuatannya, pekerjaannya, fokus hidupnya setiap hari. Nggak bedanya dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal kebenaran. Oke, itu dulu Bang Valen. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, oke, mantap ya yang udah disampaikan sama Bang Frans ya. Di sini saya juga ditemani sama Bang siapa ini? Ada Bang Bonar ya. Ini terkait masalah para misionaris ini, Bang Bonar juga ya. Mereka ini mengupgrade satu tokoh sentral yang ada di dalam Christian Bible gitu. Kalau kita melihat narasi yang disampaikan oleh Bang Frans Donald terkait mengkutip semua narasi yang ada di dalam kitab Yohanes sangat tegas menulis ya akhir dari semua ya kan. Artinya intinya gitu bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih para misionaris ini ya justru mengupgrade tokoh sentral yang adalah Mesias menjadi oknum kedua dari Trinitas dan disetarakan sebagai Allah ya. Ini pertanyaan untuk Bang Bonar sama Bang Frans ya. Mungkin Bang Bonar dulu nih. Kalau saya malah pengen tanya Bang Valen, mohon izin kepada Bang Bang Frans. Donald. Iya, aku tanya aja nih.
Nah, Oke, pertanyaanku oke. gini, ya, pertanyaanku gini, Bang Frans. Di Ulangan 64 itu kan bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan huruf besar semua, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Nah, pertanyaan saya adalah dari tiga oknum Trinitas yang dimaksud Esa oleh Musa yang kemudian dikutip oleh Yesus di Markus 12:29 itu siapa, Bang? Gitu aja, Bang. Menurut ini tanya yang menurut siapa? Jadi di Markus 12 di Ulangan 64 Musa mengatakan bahwa Tuhan huruf besar semua itu Esa. Ya kan, menurut Musa Tuhan huruf besar semua adalah Esa. Nah, di gambar Trinitas itu ada tiga oknum. Dari tiga oknum itu, mana yang menurut Musa adalah oknum God yang Esa, yang kemudian ternyata dikutip lagi oleh Yesus di Markus 12:29 gitu, Bang. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada gambar Trinitas yang ada tiga segitiga ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu kan hanya gambar dari hasil imajinasi, hayalan, atau reka-rekaan atau bikinan dari orang-orang pengajar Trinitas. Jadi kalau ditanyakan dari gambar itu yang dimaksud di Ulangan 6 ayat 4, ya bukan yang mana-mana, bukan yang mana-mana. Karena yang dimaksud dalam Ulangan 6 ayat 4 itu tidak ada urusannya dengan segitiga Trinitas itu. Allah Bapa yang di dalam versinya Trinitas itu beda dengan Allah Bapa yang ada di versinya Alkitab. Versinya Trinitas, Allah Bapa itu berada setara dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sedangkan dalam Ulangan 6 ayat 4 yang dimaksud oleh Musa, yang di dalam Yeremia 10 ayat 10 juga dikatakan, Yehuwa atau Yahweh, engkau Yahweh adalah Allah yang benar. Dan di dalam Ulangan 10 ayat 17 juga dikatakan, Yahweh adalah ilah segala ilah, Tuhan segala Tuhan. Ya, itu ya tidak ada urusannya sama sekali dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tidak ada hubungannya. Karena istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini betul-betul reka-rekaan, bikinan, diada-ada. Jadi kalau ngomong tentang yang ada di segitiga tadi, posisi Allah Bapa di mana ada. Saya tegaskan, Allah Bapanya pengajar Trinitas itu Allah Bapa palsu. Kenapa palsu? Karena di samping Allah Bapa, ini kita ngomong Allah Bapanya Trinitas. Di samping Allah Bapa ada dua Allah yang sejajar, yang setara. Itu Allah Bapa palsu. Dengan Allah yang diberitakan oleh Musa, yaitu tidak ada yang setara dengan dia. Yang disebut sebagai Hashem, sang nama. Tidak ada yang setara. Dia adalah ilah dari segala ilah. Ulangan 10 ayat 7. Yahweh adalah Allahnya segala. Jadi di perjanjian lama itu yang bisa disebut ilah atau Elohim kan banyak. Nabi-nabi seperti Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 juga disebut Allah. Hakim-hakim juga boleh disebut Allah. Para penyampai firman bisa disebut Allah. Di dalam kitab Mazmur 82 katakan Allah Elohim berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Allahnya ada Tuhannya. Tapi satu-satunya Allah yang benar, Yeremia 10 tadi, atau Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu, atau Yahweh. Jadi yang disebut sebagai Allah yang benar atau Yahweh, atau yang dimaksud di Ulangan 6 ayat 4, ya Bapa yang oleh Yesus disebut sebagai satu-satunya yang benar. Kalau di Markus itu juga di kitab Injil Yesus mengatakan yang kamu sembah sebagai Allah itulah Bapa. Yesus yang memperkenalkan diri yang oleh bangsa Yahudi dianggap sebagai Allah. Itu loh yang aku beritakan. Jadi sama sebenarnya. Yesus bukan mengajarkan sebuah teologi konsep Allah yang baru.
Yesus memberitahu dan menegaskan bahwa soal pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang benar, bangsa Yahudi sudah sangat benar, 100% benar tentang satu-satunya Allah yang benar. Dan itulah yang aku beritakan, kata Yesus. Nah, Yesus kemudian kan ditolak, tidak diterima banyak orang. Nah, makanya salah satunya cara supaya bisa diterima orang, Yohanes menulis kitab Injil ini. Injil ini ditulis asal usulnya Yesus. Dari mana? Dalam Injil Yohanes berapa itu? Dikatakan Yohanes 3:16 ya. Saya baca ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Ini bagus sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah yang mana ya? Tentunya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yaitu Yahweh ya, yang di Ulangan 6 dan 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia dan seterusnya. Jadi Yohanes sudah sangat jelas memberitahu Yesus itu utusan Allah, anak Allah, bukan Allah anak. Tidak ada. Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka pribadi kedua Allah yang maha kuasa menjelma menjadi manusia. Tidak ada yang jadi, yang turun, yang jadi manusia, yang datang itu anaknya, utusannya, bukan dirinya sendiri atau pribadi kedua dari itu. Jadi kalau ngomong Trinitas ini memang bukan cuma sulit ya, akan melebar, akan ruwet. Karena seperti di video yang sebelumnya saya sudah sampaikan, Bang Valen, bahwa Trinitas itu kan barang yang nggak ada, tapi diada-ada. Jadi kalau saya dikasih pertanyaan, menurut dari sudut pandang Trinitas bagaimana? Ya saya nggak bisa jawab. Trinitas itu bukan untuk dijelaskan. Trinitas bukan untuk dijelaskan. Tapi yang perlu adalah dibuang ke tong sampah. Plung, selesai, habis perkara. Nggak perlu dijelaskan, semakin dijelaskan, semakin rumit. Loh, itu barang nggak ada. Maka saya kasih ilustrasi kemarin kan. Bang Valen, saya pergi ke Surabaya. Bang Valen Surabaya, ayo kita jalan-jalan ke kebun binatang. Kita habis jalan-jalan berdua, kemudian kita ceritakan netizen ke orang-orang. Di kebun binatang Surabaya, ada binatang, badannya harimau, kepalanya gajah. Jadi harimau loreng-loreng semua, tapi kepalanya gajah. Hidungnya panjang, ada belalainya, telinganya lebar. Nah, terus orang-orang minta penjelasan bagaimana? Ya nggak bisa, kita bingung. Kita akan mereka-reka membuat apa namanya? Dongeng demi dongeng, dongeng. Karena ini barang nggak ada. Harimau, badannya harimau, berkepala gajah, itu barang nggak ada. Tapi diada-ada. Nah, itulah yang terjadi dengan doktrin Trinitas. Nggak ada. Allah di surga yang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu nggak ada. Di surga, di Alkitab ada 15 ayat ya, yang mengatakan bahwa ketika Yesus sudah di surga, Yesus sudah bukan manusia. Yesus berada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Ada banyak ayat, 15 yang saya temukan. Berkata bersama-sama, Yesus di surga berada di sebelahnya Allah. Kemudian kalau kita lihat di kitab Wahyu juga. Wahyu mulai, kalau tadi Injil Yohanes, kalau kita baca Injil Yohanes itu kan kuncinya di Yohanes 20 ayat 31 tadi ya. Bahwa Yesus adalah Mesias. Nah kalau kita baca kitab Wahyu, kuncinya itu di Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1, saya bacain ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jelas ya. Jadi kitab Wahyu itu adalah wahyunya Yesus. Yesus sebagai apa? Kristus. Yesus dapat wahyu dari mana? Bukan dari dirinya sendiri karena dia Allah kedua, Allah pribadi kedua, dia berwahyu sendiri. Bukan. Wahyu pasal 1 ayat 1 sudah menegaskan kepada Yesus dapat wahyu itu dari Allahnya Yesus. Nah, ini baca kitab Wahyu.
ayat-ayat berikutnya, pasal 2, pasal 3, semua ayat. Ini tidak boleh lari dari Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus yang dapat dari Allah. Jadi kronologinya Allah memberi wahyu kepada Yesus. Yesus menyampaikan kepada malaikat-malaikat, malaikat datang ke Yohanes di Pulau Patmos tadi. Dari Yohanes disampaikan ke 7 jemaat itu, Tiatira, Sardis dan Efesus dan jemaat-jemaat lainnya ya. Jadi begitu. Maka di Wahyu 3 ayat 12 kan jelas. Yesus sudah di surga, sudah bukan manusia. Yesus tegas berkata bahwa barang siapa menang, ia akan kuberikan nama kota. Teman-teman ada para pengajar itu mengatakan, iya ketika masih jadi manusia, Yesus memang manusia. Tapi ketika di surga, dia adalah Allah itu sendiri. Ini ayat-ayat Wahyu, kitab Wahyu ini mematahkan semua argumen itu. Karena kitab Wahyu diberikan ketika Yesus sudah bukan manusia. Yesus sudah bukan manusia. Yesus sudah di surga. Dan Yesus memberi wahyu. Wahyunya dapat dari mana? Dari Bapa. Wahyu 1 ayat 1 ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus dapat wahyu dari Bapa. Ketika Yesus di surga menyampaikan kepada orang-orang di bumi, kepada jemaat Efesus, Smyrna, dan sebagainya itu. Di Wahyu 3 ayat 12 Yesus bilang, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Loh, di surga Yesus masih memiliki Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Nah, jadi Yesus punya nama baru. Sudah bukan Yesus lagi namanya. Sudah bukan Yahshua, bukan Joshua lagi namanya. Tetapi dia punya nama baru. Apa namanya? Kita tidak tahu, tidak dikasih tahu di situ ya. Tapi Yesus menegaskan bahwa dia memiliki Allah. 4 kali loh di Wahyu 3 ayat 12 disebutkan Allahku, 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 Allahku. Nah, jadi jelas very clear Yesus di surga memiliki Allah. Nah, maka ini sesuai dalam kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, itu Yesus yang Alkitabiah. Jadi dulu dia anak Allah. Nah, saat jadi manusia, dia tetap disebut sebagai anak Allah. Dan setelah dia di sorga, dia tetap anak Allah posisinya. Tidak pernah jadi Allah anak. Tidak pernah. Sama seperti kita. Kita ini adik-adiknya Yesus. Kalau orang-orang yang percaya sama Yesus ya. Kita ini adik-adiknya Yesus. Posisi kita ya anak Allah. Kita ini anak Allah. Dari awal diciptakan kita tuh anak Allah. Artinya ciptaan yang sangat disayangi oleh Allah. Sebagai tambahan saya mengingatkan saja ya. Supaya istilah anak Allah tidak disalahartikan. Dalam Mazmur 90 dikatakan gunung-gunung diperanakkan. Bumi dan dunia dilahirkan. Jadi ciptaan-ciptaan Allah yang dibuat oleh Allah dengan sepenuh hati itu disebut sebagai anak-anak Allah. Gunung aja anak Allah. Bumi dan dunia itu juga anak Allah. Yesus juga anak Allah. Kita juga anak Allah. Semua ciptaan-ciptaannya ini adalah anak-anak Allah. Nah, hakikat kita itu begitu. Substansi kita itu anak Allah. Sama seperti Yesus. Ibrani 13 ayat 8 tadi. Yesus tidak berubah. Dulu anak Allah. Jadi manusia anak Allah. Di sorga anak Allah. Very clear. Gelarnya ada banyak. Dia disebut Amin, disebut sebagai Kristus, Raja, Singa dari Yehuda, atau Wedus. Ya, di Alkitab bahasa Jawa kita bilang Cempe ya, anak Wedus. Ya, Yesus itu anak domba dan sebagainya. Gelarnya macam-macam. Tapi substansinya dia adalah anak Allah. Nah, maka kalau istilahnya Bang Valen tadi di-upgrade ya, Yesus di-upgrade. Nah, ini sebenarnya seolah-olah para misionaris ini memposisikan dan begitu memuliakan Yesus.
Tapi sebenarnya justru merusak pesan utama dari kabar baik atau pesan utama dari Injil. Merusak. Jadi kabar buruk. Bentuknya kan kayaknya wujudnya keren. Wah, Yesus anak Allah dijadikan Allah anak. Jadikan Allah yang maha kuasa. Begitu dimuliakan. Tetapi efeknya bagi kehidupan kita, orang-orang yang ingin jadi pengikut Yesus, fatal. Fatal sekali, jadi kabar buruk. Anda tidak mungkin pernah punya iman untuk jadi seperti Yesus. Jika Anda masih memiliki pikiran bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Tidak bakal. Doktrin konsili itu ya. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Sudah, Anda kena doktrin itu sudah langsung menyerah. Nggak mungkin lah gue jadi seperti Yesus, nggak mungkin, nggak bakalan. Aku kan 100% manusia. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nggak mungkin kita jadi seperti Yesus. Nah, tetapi jika kita menempatkan posisi Yesus pada posisi yang pas, ini baru jadi kabar baik. Saya sangat bisa jadi seperti Yesus. Kenapa? Karena bodoh. Yesus anak Allah, hanya ada lebih dulu aja ya. Saya juga anak Allah. Jadi potensi kita itu semangatnya bisa betul-betul terasa. Sangat yakin bisa jadi seperti Yesus. Maka Roma 8 ayat 29, Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Ibrani 2 ayat 11. Yesus menyebut kita semua adalah saudara. Yesus nyebut kita saudara kok. Nah, kok para misionaris Tritung mengatakan Yesus adalah Allah kita. Itu kan overdosis. Oke, Bang Frans, satu lagi Bang Frans. Ya, jadi dari penjelasan Bang Frans, artinya Yesus sendiri membatalkan doktrin Trinitas karena ternyata di Wahyu 3:12 pada saat Yesus telah di sorga, Yesus itu justru masih punya God. Jadi bukan hanya saat di dunia saja Yesus itu punya God, bahkan di sorga pun Yesus masih punya God. Sehingga Yesus sendiri yang membatalkan doktrin Trinitas itu. Dan artinya pernyataan Bang Frans Donald tadi yang mengatakan bahwa Trinitas adalah palsu itu tidak ada masalah, itu benar gitu. Nah, terus kemudian begini Bang, ada yang bilang bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Maka sebelum menjadi manusia, firman itu ada di dalam diri Yahweh. Artinya, sebelum jadi tiga pribadi, yaitu Trinitas, dulunya Trinitas itu hanya satu pribadi, yaitu hanya Yahweh saja. Artinya seperti amuba gitu Bang. Jadi dulu cuma satu, firmannya ada di dalam diri Yahweh, lalu kemudian menjelma keluar dan berasal dari Yahweh dan kemudian menjadi oknum kedua yang setara tetapi berbeda dengan Yahweh. Nah, menurut pendapat Bang Frans Donald gimana Bang? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Bang Bonar. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tadi sebelum live saya sempat terpikir untuk menjelaskan hal ini. Cuman saya sudah lupa ketika tadi saya semangat berbicara. Tapi ternyata Bang Bonar mengingatkan. Ya, kita tidak ada sebelumnya kita tidak ada janjian apa-apa. Saya juga kenal Bang Bonar juga belum pernah lihat orangnya mungkin atau pernah lihat tapi lupa. Artinya kita tidak ada janjian ya. Tapi yang pertanyaan Bang Bonar ini ingin saya sampaikan. Baik, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi itu ayatnya adalah di Injil Yohanes ya. Yesus adalah firman, logos. Ya, firman itu bisa berpikir, gagasan, pikiran, logos, logika atau logos. Yesus adalah logosnya Allah yang menjelma atau logosnya Allah yang jadi manusia. Begitu ya pertanyaannya ya. Betul Bang, lanjut Bang. Ya, Yesus adalah logos yang menjadi manusia. Kunci
permasalahannya adalah ketika orang tidak memahami arti logos atau ide atau gagasan. Sehingga ketika ada ayat mengatakan Yesus adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia, maka cuma dibatasi, dipatok Yesus saja. Sedangkan yang lain-lainnya itu bukan logosnya Allah yang menjadi sesuatu. Saya mau ngajak gini, saya kasih ilustrasi ya, saya kasih ilustrasi. Bang Bonar sekarang ada di dalam kamar atau di satu ruangan. Bang Bonar lihat semua barang yang ada di ruangan. Mungkin ada meja, ada handphone, ada jam, ada tembok, ada keramik, ya, ada lantai, ada lampu dan sebagainya. Sebelum barang-barang itu ada, ini kalau di rumah saya ini ada tembok keramik ya, keramik warnanya ada hitam, putih, ini ada bolpen, kita lihat ya, ada sisir, ada HP, handphone, ya, ada buku, ada kacamata. Sebelum barang-barang ini ada, dia ada lebih dulu dalam ide, dalam logos, dalam pikiran manusia. Jadi semuanya itu tadinya tidak ada. Adanya sebagai firman, sebagai logos di pikiran manusia. Manusia berpikir, aku akan membuat sisir. Itu ada dulu barang. Keberadaannya dia sebagai energi, sebagai logos. Ditindaklanjuti, dia cari bahan-bahannya, dikelola demikian rupa, jadilah sisir. Sisir ini adalah ide atau logosnya manusia yang menjadi sisir. HP ini adalah logos, ide, gagasannya manusia yang menjadi HP atau gadget. Begitupun bolpen. Ini adalah logos, ide, gagasan, pikirannya manusia yang sangat kreatif. Ditindaklanjuti, jadilah bolpen sungguhan. Tembok, keramik, semua. Anda bisa lihat di sekitar Anda. Mobil, pesawat terbang, internet, apalagi. Segala sesuatu yang jalan ya, rumah. Ini semua adalah ide gagasan manusia yang tadinya tidak mewujud. Adanya hanya di logis, di logos. Tapi dijadikan. Dan jadi betul. Jadi yang idenya manusia menjadi sisir bukan cuma sisir. Bolpen ini juga idenya manusia yang jadi barang. Buku juga idenya manusia yang menjadi sesuatu. HP, pesawat terbang, gitar, rumah, jendela, pintu, itu semua idenya manusia yang menjadi sesuatu. Itu ilustrasi ya. Sekarang kembali ke firman atau logos yang menjadi Yesus. Betul. Logosnya Allah Bapa, idenya Allah Bapa, gagasannya Allah Bapa, jadi Yesus sungguhan. Tapi yang jadi Yesus, yang menjadi logos menjadi manusia, itu bukan cuma Yesus, Mas Bro. Frans Donal ini yang terbentuk dari 4 unsur alam, tanah, air, udara, api, kemudian menjelma dari spermanya bapak saya, crok ke vagina, masuk ke rahimnya ibu saya. Setiap hari ibu saya makan dari 4 unsur alam, dari padi, jagung, kentang, wortel, dan sebagainya. Menghirup udara, air, sinar matahari, kemudian jadi tulang saya, jadi sumsum saya, jadi otot saya, jadi daging saya, jadi kulit saya, jadi darah saya, jadi rambut saya. Semuanya ini juga adalah ide logosnya Allah yang menjadi makhluk. Dan kemudian setelah jadi makhluk ditempeli ego oleh bapak atau oleh ibu saya. Egonya dikasih nama Frans Donal. Loh ini loh semua ini logosnya bapak yang jadi makhluk. Dan bukan cuma Frans Donal, Bang Valen, Bang Bonar, tikus curut yang ada di got,
nyamuk yang ada knalpotnya, nging, nggak ada chargernya kok bisa bunyi. Ini semua logosnya Allah yang menjelma menjadi ikan bandeng di laut, lobster, kepiting, burung-burung di udara, pohon-pohon, rumput yang bergoyang. Semuanya adalah logosnya Allah yang menjadi sesuatu. Nah, ini fakta, ini realita. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatunya kan awalnya ide, logos. Kan belum ada. Maka tadi saya kasih ilustrasi ya, Bang Bonar, supaya para netizen gampang menangkap. Siapapun Anda, silakan lihat di sekitar Anda. Anda mau berada di kamar atau di tengah jalan, di jalan raya, lihat aja ada mobil, motor, sepeda. Kalau di rumah mungkin ada lampu dan sebagainya. Itu semua kan tadinya nggak ada. Ide semua, gagasan. Tapi menjadi ada. Nah, demikian juga dengan alam semesta ini. Burung tadinya nggak ada. Cuman ada sebagai logos, ide. Tapi dijadikan oleh Allah. Jadilah burung, terbang. Ikan bandeng di laut, jadilah ikan bandeng. Ikan hiu, kepiting, cumi-cumi. Nah, manusia juga gitu. Maka di dalam Yeremia kan kata, sebelum kamu lahir, aku sudah tahu, sudah dibentuk. Jadi Yeremia itu sebelum lahir sudah direncanakan. Yeremia itu sudah ada, sudah sebagai logos dia. Dan bukan cuma Yeremia, bukan cuma Yesaya, bukan cuma Yesus. Semua. Kalau kalau cuma Yesus tok yang logosnya Allah, lah terus yang lainnya ini logosnya Sopo. Yang jadi ikan bandeng, jadi serigala, jadi harimau, itu logosnya siapa? Logosnya siapa? Logosnya setan, logosnya nenek lo, kata Ahok ya. Logosnya mbahmu, yang menjelma menjadi Frans Donald sekarang ini. Yang tadinya dari 4 unsur alam tadi, jadi 7 unsur ya, kemudian jadi badan. Loh, ini idenya siapa? Masuk idenya mbahku? Kan ya enggak. Ini semua ide atau logosnya Allah. Kalau kita memahaminya secara utuh, nyata, realitas, yang kita bicarakan ini hal yang realitas. Ini kan terang, gampang banget. Nggak masalah, Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia. Ya iyalah, masuk firmannya mbahmu, firmannya Donald Trump, firmannya Musa, kan bukan. Yesus, saya, Anda, burung di udara, nyamuk, apalagi. Semuanya, pohon, air, ini semua adalah logosnya Allah. Ide, gagasannya Allah yang menjelma, yang menjadi. Semua ini kan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bisanya adalah berubah wujud atau berubah bentuk. Nah, kita ini, substansi kita ini kan bukan manusia, pengguna. Menjadi manusia ini hanya perjalanan dari energi. Substansi kita adalah energi atau bahasa Alkitabnya ruh. Bisa juga disebut sebagai zat, energi, ruh. Itu substansi kita. Energi ini dalam perjalanannya menjelma menjadi tulang, menjadi sumsum, darah, otot, daging, kulit, rambut. Gabung jadi satu. Ada yang membentuk mata, hidung, mulut, jantung, paru-paru, usus, ginjal, penis, dan sebagainya. Kemudian kita sebut sebagai manusia. Nah, ini hanya perjalanan sementara. Substansinya ya nanti kembali ke awalnya, energi. Tulang ya kembali ke asalnya. Maka ketika manusia mati kembali ke asalnya. Unsur matahari kembali ke matahari, air kembali ke air, udara kembali ke udara, tanah kembali ke tanah. Nggak ada yang hilang, hanya berubah wujud saja. Nah, semua kejadian ini idenya siapa? Karpe sopo? Rencananya siapa? Ya rencananya Allah, Bapak dong. Masa rencananya mbahku? Kan enggak. Ya. Gitu Bang Bonar. Semoga bisa ditangkap ya. Karena ini sebenarnya ceto welo-welo. Kalau orang membuka wawasan, jadi tidak dibatasi. Baru ada muncul ayat
firman menjadi manusia. Oh, ini cuma Yesus, yang lainnya bukan. Terus Anda itu logosnya siapa yang jadi Anda? Logosnya setan. Logosnya genderuwo jadi Anda. Kan enggak. Yang jadi Stephen Tong, yang jadi Esra Soru, yang jadi Bambang Nusa, itu logosnya, idenya siapa? Kan sama. Nah, masalahnya adalah orang membedakan Yesus dengan kita. Ini aja kuncinya. Yesus itu bisa dibuat khusus, spesial, beda dari yang lain. Akhirnya hal yang terang benderang, persamaan-persamaan yang begitu nyata antara Yesus dengan kita, itu ketutup semua. Fakta-fakta ilmiah itu ketutup semua. Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Kalau saya bukan, gitu kan, lucu. Ikan bandeng bukan. Pohon-pohon, gunung-gunung bukan firman Allah yang jadi makhluk, bukan. Terus ya apa gitu? Kan logikanya nabrak-nabrak, nggak karu-karu. Hal yang gampang, terlalu terang. Yang jelas sebenarnya kalau kita mau membuka orang, ide atau logos atau firmannya Allah menjadi segala sesuatu. Ini kan terlalu jelas. Jadi jangan dibatasi cuma jadi Yesus. Bisa ditangkap ya Bang Gunar. Semoga saya pikir Iya, yang saya sampaikan cukup. iya, makasih Bang. Jadi istilah firman menjadi manusia sejatinya dapat dimaknai bahwa rencana Allah itu direalisasikan dalam Yesus gitu. Dan kemudian kalau ada Trinitarian yang mengatakan bahwa Yesus itu dulunya di dalam diri Allah, justru bertentangan dengan doktrin Trinitas yang mengatakan bahwa tiga pribadi itu telah ada tiga dan nggak pernah satu lalu tiga kan gitu. Nah terus Ya, kemudian begini Bang Frans, kan Bang Frans itu punya kantong dua ya, yang kiri dan kanan gitu. Nah, yang kantong kanan itu kan tidak ada uangnya misalnya. Lalu kemudian kantong kirinya itu punya uang 1 miliar. Lalu kemudian Bang Frans bilang bahwa Bang Frans itu nggak punya uang sama sekali gitu. Hanya di kantong kanannya yang nggak ada uang, di kantong kirinya itu ada uang 1 miliar. Nah, 100% manusia dan 100% Tuhan itu sejatinya kan seperti itu. Bang Frans itu punya uang 1 miliar di kantong kiri, tapi tidak punya uang di kantong kanan. Tetapi Bang Frans itu mengaku miskin gitu. Artinya, ketika Yesus itu diimani sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan, maka pada Matius 24 ayat 36, di mana orang-orang Trinitarian mengatakan bahwa Yesus sebagai ilahi juga tahu tentang hari kiamat, padahal di sini bunyinya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu, kan gitu. Artinya apa? Artinya dengan doktrin 100% Tuhan, 100% manusia, di kantong kirinya ada uang, di kantong kanannya nggak ada uang, Yesus jadi pembohong ya Bang gitu. Gimana menurut iya, Abang? betul. Itu kan eh, apa namanya, konsepsi lanjutan atau akibat dari ajaran itu, maka kita muncul kesimpulan wah berarti Yesus pembohong. Tapi sebenarnya begini, ya itu betul boleh dipahami gitu. Tapi sebenarnya itu kan menjadi ada. Jadi pemikiran seperti itu atau pertanyaan itu menjadi ada akibat dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi dia ada. Yaitu tadi 100% Allah, 100% manusia. Ini kan sebenarnya hanya sebuah istilah 100% Allah, 100% manusia pun ini sebenarnya sebuah istilah yang dilandasi sebuah logika yang sangat cacat, bahkan bodoh. Ya, saya katakan bodoh. Kalau orang ngomong 100% manusia, ya sudah manusia 100%. Nggak bisa ada 100% manusia, 100% kambing. Itu tidak bisa. Makna dari 100% itu kan keseluruhan. Jadi kalau bisa bilang 100% manusia, 100% pohon atau kambing, 100% kambing. Itu berarti punya dua pribadi. Itu punya dua pribadi. Kedua Yesus, yang satu 100% Allah, satu 100% manusia. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi secara logika, secara bahasa sebenarnya sudah cacat. Istilah 100% Allah, 100% manusia. Yaitu kan rumusan konsili Chalcedon ya.
100% Allah, 100% manusia. Jadi pertanyaannya tadi adalah ilahi ya. Oh ya, saya mau bahas lagi tentang ilahi. Saya kan bilang Yesus itu ilahi. Jadi punya dua kodrat, kodrat manusia dan kodrat ilahi. Orang-orang yang ini ajaran dari Bambang Nursena juga sih. Ini membaca Alkitab tidak menyeluruh. Coba buka di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Perlu saya sekali lagi terima kasih Bang Bonar ya. Jadi pertanyaannya ini bagus membuat saya bisa menjelaskannya. Karena pertanyaan Anda saya tidak menjelaskan. Sebuah kesalahan yang sangat fatal bahkan merendahkan hakikat kita. Pertama-tama saya mau kasih tahu Bang Valen, Bang Bonar dan semua saudara-saudara semua sesama manusia di seluruh dunia. Ini kabar baik, benar-benar kabar baik yang harus Anda semua ketahui. Hakikat kita ini tidak main-main. Bentuknya kayak koyong ini, ya. Modelnya koyok Frank Donald ini, cili, petakilan, tengil. Tapi kita ini nggak main-main. Saya kasih ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ini kabar baik bagi dunia. Seluruh manusia harus tahu. Saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan baik. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kodrat apa? Kodrat ilahi. Jadi substansi kita, manusia, dan juga Yesus, para nabi dan semua, itu ilahi, Mas Bro. Kita ini adalah energi ilahi yang sedang dalam tanda kutip main-main, menjelma jadi manusia. Ya, kalau orang Jawa bilang sedulur papat limo pangkat. Kita ini raga kita. Badan jasad kasar kita ini yang bisa lahir, kemudian tua, nanti kembali ke alam ini. Dari 4 unsur alam. Tanah, air, udara, api. Tanahnya dari mana? Yaitu dari kangkung, jagung, beras, gandum, dan sebagainya. Ya. Juga dari ayam yang makan rumput, sapi makan rumput, itu semua dari tanah. Kita makan daging sapi, daging. Kemudian dari air. Setiap hari kita minum air. Api, energi matahari, udara, oksigen. Badan kita ini dari 4 unsur alam. Dan 5 pancer kalau orang Jawa. Diikat oleh satu. Ruh ilahi. Energi ilahi. Nah, substansi kita itu adalah energi ilahi. Yang bisa sakit perut itu bukan diri kita yang sejati. Rogo, raga kita, perut kita. Yang bisa stres itu pikiran, bukan diri kita yang sejati. Diri kita yang sejati itu energi ilahi, kodrat ilahi. Jadi siapapun Anda, makanya saya katakan ini kabar baik. Dunia harus tahu, siapapun Anda. Substansi kita ini energi ilahi. Bukan cuma Yesus yang ilahi, bukan cuma Allah Bapa yang ilahi. Kita ini juga kodratnya ilahi. Kenapa? Karena kita semua berasal dari satu. Ibrani 2 ayat 11. Kita berasal dari satu. 1 Korintus 8 ayat 6 juga. Semua berasal dari Bapa. Bang Valen, Bang Bonar, saya, semua kita berasal dari satu, Mas Bro. Kita ini saudara sungguh. Dari energi yang satu. Substansi kita adalah ruh ilahi. Kodrat kita ilahi. Nah, maka ketika ada orang atau pendeta mengajarkan Yesus ilahi, kalau kita tidak ilahi, ini kabar buruk, merusak mental manusia, menjadi sebuah manusia merasa begitu jauh dari Allah, merasa tidak layak bagi Allah, tidak layak mendapat janji-janji waris surga, karena mentalnya sudah dirusak oleh salah satunya doktrin Trinitas ini. Direndahkan, Yesus begitu ditinggikan, kita direndahkan. Padahal Yesus dan kita ini saudara, substansi kita sama. Bentuknya aja mungkin Bang Valen, hidungnya sama saya, mungkin ya mancungan saya sedikit.
Tapi bahan kita sama. Bang Valen bahannya dari tanah yang sama, dari air yang sama, dari udara yang sama. Cuma mungkin perbandingannya agak beda, sehingga Bang Valen agak lebih ganteng sedikit, badan lebih besar, saya agak kecil. Tapi substansi raganya sama. Sedangkan energinya kita sama sumber. Sumber kita semua dari Allah, Bang. Kodrat kita ilahi. Ini kabar baik bagi dunia. Inilah Injil. Injil itu kan untuk kabar baik ini kan untuk menyadarkan manusia. Kita ini hakikat kita ini anak-anak Allah. Sungguhan, beneran. Kodrat kita ilahi. Ayo semangat. Mau namanya Tuki, yang Paijo, Badrun, Michael, John, siapa lagi? Nama-nama yang sok Eropa-Eropa atau yang nama-nama yang sok Jawa-Jawa. Tidak masalah. Tapi substansi kita semua adalah energi. Roh ilahi. Ini loh kabar baik bagi dunia. Kita bersumber dari sumber yang sama. Yesus memberitahu kita semua. Kita ini adik-adiknya dia. Kamu bukan lagi hamba. Tapi kamu anak-anak. Kamu saudara-saudaraku, kata Yesus. Nah, tetapi muncul dogma-dogma yang membuat tembok. Kita dipisahkan. Kita dilupakan sama kodrat kita. Banyak orang kan ternyata nggak ngerti kodrat. Bagaimana mau mengenal Allah atau penciptanya? Kenal dirinya sendiri aja loh enggak. Trinitas cara itu membuat orang jadi tidak kenal diri. Kodratnya dihancurkan. Oh, kamu kan manusia biasa, manusia berdosa, bla 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 bla. Kabar baik atau Injil ini menyadarkan manusia. Ajaran Yudaisme, ajaran Islam, ajaran Hindu, ajaran Buddha itu intinya sama dengan ajaran Yesus juga menyadarkan manusia supaya sadar ingat siapa jati diri. Kodrat kita yang sesungguhnya itu ilahi itu. Gitu. Ya, jadi terima kasih sekali lagi saya senang Bang Bonar menanyakan itu. Dan saya katakan bahwa yang ilahi itu bukan cuma Yesus, malaikat-malaikat, tapi semua kita memiliki kodrat ilahi. Cuman masalah ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Nah, inti ajaran kabar baik atau Injil yang diberikan adalah menyadarkan, membukakan kesadaran. Kita ini tidak main-main. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan hidung Anda, telinga Anda, lidah Anda, mata Anda. Ini produk amazing, Mas Bro. Kita ini produk luar biasa. Dan ada sumber energi ilahi. Jadi jangan Yesus begitu ditinggikan, kita rendah. Jangan. Bisa ditangkap ya, Bang Bonar? Iya, makasih Bang. Jadi sekali lagi, jadi doktrin 100% manusia dan 100% Tuhan sejatinya membuat Yesus itu jadi pembohong, dan kemudian itu sejatinya kontradiksi karena satu sama dengan min satu gitu. Nah, di 1 Korintus 14 ayat 33 itu disebutkan begini Bang. For God is not the author of confusion gitu. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu bukan pencipta kebingungan, bukan pencipta confusion, iya. Nah, oleh karena itu berarti dari 1 Korintus 14:33, doktrin 100% manusia dan 100% Tuhan itu juga sejatinya bermasalah gitu, Bang ya. Bang Frans, silakan Bang Frans. Iya, menjadi sebuah hal yang misteri dan harus dipikirkan dan jadi masalah terus-menerus. Dan orang tidak akan mencapai, tidak akan mengenal hakikatnya. Orang kalau sudah salah memahami Allah di Hosea berapa itu? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang binasa yang nggak kenal Allah. Orang nggak kenal Allah itu karena tidak kenal dirinya sendiri. Bagaimana bisa mengenal penciptanya? Dia mengenal dirinya sendiri aja belum. Doktrin 100 Yesus 100% Allah 100% manusia itu memberikan tembok atau jurang yang jauh dengan kita, sehingga membuat kita bingung. Alkitab banyak sekali ayatnya menjadi Kristen dituntut jadi seperti Yesus. Bahkan Yesus janji itu tidak akan sama dengan muridnya, tapi kalau sudah tamat akan sama. Jadi kalau kita pelajarannya sudah tamat,
kita akan sama seperti Yesus. Dan Yesus berjanji, bahkan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kata Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus 100% ini, kita nggak mungkin tiba-tiba berkata, loh, aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Allah. Enggak mungkin. Jadi memang betul, doktrin 100% Allah, 100% manusia, itu merusak mental manusia. Oke, Mengulangi Bang. pengakuan kita akan Allah yang benar. Kita tidak bakal punya iman. Nah, kepada diri kita aja sudah tidak kenal, apalagi mengenal Allah. Semakin tidak mungkin. Jadi ini Trinitas atau doktrin 100% Allah 100% manusia itu bisa disebut sebagai jebakan iblis. Evil treatment. Jadi jebakan iblis. Kalau orang sudah percaya doktrin itu, otomatis hatinya akan ciut, nyalinya jadi manusia akan selalu merasa aku nggak bisa apa-apa, ini hanya ulat, aku orang yang tidak berguna. Inti ajaran kabar baik ini adalah memecahkan kesadaran manusia. Kamu tuh bisa hidup kekal karena sejatinya substansimu memang energi ilahi yang kekal, energi yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, kekal. Kira-kira seperti itu. Iya, Bang Frans, satu lagi pertanyaan mungkin. Jadi doktrin Trinitas membuat Yesus itu menjadi pembohong, dan kemudian satu lagi Bang, di Ulangan 6 ayat 4, doktrin Trinitas juga membuat Yahweh itu jadi pembohong juga, karena di Wahyu 6:4 itu disebutkan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Yahweh itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi ternyata teman-teman Kristen sekarang meyakini bahwa uh, ada 3 Tuhan gitu, salah satunya adalah Yahweh gitu. Artinya doktrin ini sejatinya membuat kebingungan dan kemudian memaksa Yesus itu jadi berbohong, dan bahkan memaksa Yahweh jadi berbohong karena Yahweh telah pernah mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi ternyata orang-orang sekarang bilang tidak Esa dalam artian satu pribadi, tapi kesatuan dari 3 oknum God yang berbeda tapi sama-sama God. Bagaimana tanggapannya Bang Frans? Ya, betul. Jadi kan memang ini, jadi kebohongan itu hanya menghasilkan kebohongan-kebohongan berikut. The doctrine of Trinity, atau Triunitas ya, Trinitas ini adalah doktrin yang dibangun dari spirit roh kebohongan. Maka buahnya pun kebohongan, kebohongan, kebohongan. Dan betul seperti Bang Gunar bilang, ini akan membuat kesan bahwa Alkitab ini bohong. Yahweh itu penipu, Yesus penipu. Jadi ketika Yesus bilang berkata, tapi di ayatnya mana yang ditutup? Di Malaikat, Matius malaikat, 24 ayat 36 Bang, tentang hari kiamat. ya, aku tidak, malaikat di surga tidak tahu, anak aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka orang Trinitas akan bilang, oh Yesus itu kan manusiamu. Yang tidak tahu kan manusiamu. Padahal sebenarnya kamu tahu Yesus. Kamu pura-pura tidak tahu. Tahu Yesus kamu bohong. Ya nggak apa-apa deh Yesus. Kamu bercanda. Kan jadi seperti itu. Jadi prank. Yesus tuh ngeprank. Allah juga ngeprank. Ya bohong semua. Yesus berkata, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. On monon aletinon teon. Yohanes 17 ayat 3. Maka para pengajar Trinitas yang bilang, Yesus, kamu bercanda. Sebenarnya kan enggak gitu. Iya, kamu bilang satu-satunya Allah yang benar yang Bapa. Padahal sebenarnya kamu kan juga Allah yang benar. Ayo Yesus, ngaku Yesus. Kamu Allah yang benar toh. Jadi seperti itu. Jadi sandiwara semua. Ketika Yesus berdoa, mau mati, kemudian dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Wah, itu kan jadi seperti drama. Yesus, aku Allah sendiri. Aku sedang pura-pura ini. Pura-pura nangis, pura-pura kesakitan. Allahku, Allahku. Oh, padahal Allah ya aku sendiri. Pengikutku tak bohongi. Kan jadi seperti itu. Maka gereja atau doktrin-doktrin gereja akan menjadi bahan tertawaan, akan menjadi bahan ejekan orang. Dikatakan Yesusmu, Yesus tukang prank, Yesus penipu, Yesus yang
bilang katanya nggak tahu, padahal dia tahu. Yesus yang katanya eh, apalagi aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus kan bilang gitu. Oh, orang-orang Kristen kan bilang, Anda itu. Yesus kan ngomong gitu sebagai manusia. Aslinya dia ya bisa berbuat apa-apa. Jadi Yesusnya akan menjadi Yesus yang pembohong. Dan inilah memang hasil atau buah dari ajaran setan. Menciptakan sebuah kebingungan, semuanya seperti drama, kebohongan. Termasuk bahwa kata-kata Yesus bilang, seorang murid kalau sudah tamat akan bisa jadi seperti ini. Kita bisa jadi seperti Yesus. Maka kita juga, orang-orang pengikut Trintas juga kan berkata, Yesus kamu bohong. Kamu bercanda itu. Kita nggak bisa jadi seperti Yesus. Yesus kan Allah. Kita kan manusia. Akan selalu begitu. Jadi otak, cara kerja otak kita itu kalau sering bingung, sering ada kontradiksi, lama-lama kan hang, gitu. Sering hang. Maka jadinya ya sekarang hari ini banyak orang yang hang, yang bingung. Ya, mereka ingin betul-betul jadi Kristen, tapi kok konsepnya membingungkan. Ingin betul-betul kok ajaran sekolah teologi gereja-gereja membingungkan. Jadinya suam-suam kuku. Jadi hanya menjadi sebuah kitab yang bagus, kitab yang menarik, tapi tidak bisa membumi. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu tidak bisa hidup dalam dirinya, tidak bisa dirasakan. Misalkan Yesus mendoakan dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya muridnya bisa satu dengan Yesus dan satu dengan Bapa. Dalam diri para murid ada Bapa dan ada Yesus. Nah, hari ini ada berapa banyak pendeta atau pastor yang berani menyatakan dalam diri saya benar-benar ada Yesus dan ada Bapa. Kalau pengajar Trinitas nggak mungkin berani bilang begitu. Karena sudah dipatok, sudah dibatasi. Hanya Yesus yang berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Orang yang lain tidak bisa. Tidak ada manusia yang lain. Padahal Alkitab dalam Injil 1 Yohanes 4, dalam surat-surat yang lain juga dikatakan Bapa di dalam kita. Jadi Allah itu di dalam manusia. Itu kan jadi tidak terasa, tidak nyata. Kuasa Allah itu menjadi sebuah imajinasi, sebuah konsep, sebuah apa ya, cerita katanya saja. Tapi Anda tidak bisa merasakan, tidak bisa mengalami benar-benar. Ada kuasa Bapa yang begitu nyata dalam diri. Itu tidak terasa. Karena egonya sudah kadung menghayalnya kebablasan. Salah kaprah. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bang Bonar? Oke, Bang Frans, Donald, saya kira saya udah cukup ya. Udah nangkap sisi-sisi negatif dari doktrin Trinitas yang sejatinya adalah cukup membingungkan. Dan kemudian, dan kemudian jawaban Bang Frans saya kira bagus banget, saya suka. Bukan karena saya Muslim gitu, tapi karena memang dari segi ilmu untuk ilmu apa yang disampaikan Bang Frans itu cukup punya dasar-dasar yang kuat gitu. Saya kira demikian Bang Frans, makasih atas jawabannya. Bang Palen,